wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Wahyuni dengan NIM 20042024. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai media sosial dalam e-government. Adapun tugas kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah governance digital. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, yakni media sosial adalah platform digital atau media massa online yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau saling berinteraksi dalam membagikan konten berupa tulisan, foto, ataupun video. Media sosial juga merupakan media digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Menurut Sulyanta Ferry tahun 2015, karakteristik yang dijumpai pada media sosial yakni yang pertama, adanya transparansi, di mana ada keterbukaan informasi karena konten media sosial yang ditunjukkan untuk konsumsi publik, bukan untuk sekelompok orang. Kemudian yang kedua, dengan adanya dialog komunikasi ini, maka akan terjalin hubungan dan komunikasi interaktif yang menggunakan beragam fitur. Misalnya media sosial seperti Facebook, para penggunanya bisa saling berkomunikasi melalui chat inbox ataupun saling memberi komentar pada foto yang terpasang di akun Facebook yang muncul di timeline penggunanya. Kemudian adanya jejaring relasi, di mana ada hubungan antara pengguna layaknya jaring-jaring yang terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya mereka menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan. Komunitas jejaring sosial memiliki peranan kuat yang akan mempengaruhi audiensnya. Selanjutnya, multi-opini, di mana setiap orang yang menggunakan media sosial dengan mudahnya berargumen dan mengutarakan pendapatnya. Misalnya di dalam Instagram, seseorang dapat menggunakan Instagram dengan memberikan komentar pada foto yang diupload oleh teman bersama Instagram. Selanjutnya, peran media sosial pada pemerintahan telah menjadi salah satu tren di electronic government atau yang sering disebut dengan e-government. Eksistensi dari sosial media di sektor pemerintahan menjadi salah satu jembatan yang dapat menghubungkan pemerintah dan masyarakat secara umum. Penggunaan dan pemanfaatan media sosial dalam e-government adalah salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah. Kemudian dengan berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. E-government sendiri berangkat dari ide untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam melayani publik. Kata kuncinya terdapat pada teknologi untuk pelayanan publik. Kemudian, salah satu syarat dari e-government adalah transparansi informasi dan komunikasi publik melalui media yang interaktif. Pemanfaatan media sosial dalam e-government merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi. Di dalam buku Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah yang disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika dipaparkan beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah, yaitu yang pertama, mendorong efisiensi pemerintahan. Penggunaan media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat. Media sosial dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membantu proses analisa dan komunikasi data. Kemudian untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun. Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat banyak mendapatkan informasi dari media sosial seperti WhatsApp group ataupun komunitas di Facebook. Maraknya hoax dapat menimbulkan rasa tidak percaya. Media sosial dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak secara lebih personal dan komunikatif. Yang ketiga, menghadapi perkembangan zaman. Instansi pemerintah saat ini menghadapi tantangan tertentu berupa penghematan anggaran, menuanya staf yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Tantangan ini dapat diatasi dengan mempersiapkan perencanaan dan mengatasi masalah di kemudian hari. Yang keempat, sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam seperti saat ini, di mana sekarang ini keharusan ketika kita berinteraksi dengan orang banyak itu harus menjaga jarak, maka dapat dilakukan dengan media sosial. Bagi instansi pemerintah, media sosial harus memainkan peran yang menjelaskan strategi dalam komunikasi. Selanjutnya, di dalam penggunaan media sosial, instansi pemerintah pun harus memiliki prinsip dan etika yang berbeda dengan pengelolaan media sosial untuk pribadi.
pedoman pemanfaatan media instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 mengatur beberapa prinsip dan etika yang perlu diperhatikan oleh pengelola media sosial di instansi pemerintah, yaitu yang pertama, kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berkembang, dan keterwakilan. Yang kedua, integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika. Yang ketiga, profesionalitas, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya. Yang keempat, responsif, di mana menanggapi masukan dengan cepat dan tepat. Yang kemudian, terintegrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan penggunaan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis online maupun yang berbasis offline. Yang selanjutnya yaitu adanya keterwakilan, di mana pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan lainnya. Baik, demikianlah presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.